kira-kira apa sih yang boleh dan yang nggak boleh dilakuin? Kadang-kadang kayak kemarin sempat viral ya, ada selebgram yang pernah juga didatengin, terus akhirnya disalah tindakin gitu. Nah, ini gimana menurut Bapak? Nah, kalau lagi-lagi saya klasifikasikan dua ya. Kalau yang legal, tentunya yang legal maupun yang ilegal, tentunya yang namanya hutang kan harus kita bayarkan ya. Iya, benar. Nah, kemudian tipsnya jangan juga kita gali lubang tutup lubang ya Bu Yeni ya. Untuk melunasi satu pinjaman di platform tertentu, kemudian kita meminjam lagi di platform lainnya gitu. Itu kan akan menambah masalah di kemudian hari. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya kesulitan keuangan, karena yang namanya bisnis itu kan kadang naik, kadang turun. Iya, benar. Ajukanlah yang namanya restrukturisasi kredit. Oh gitu. Betul, yang namanya restrukturisasi kredit itu ya misalkan bisa minta pengurangan angsuran pokok dan bunganya, kemudian minta perpanjangan jangka waktunya, dan beberapa hal lainnya lah yang dimintakan. Nah, tetapi kalau untuk yang ilegal, tentunya biasanya yang ilegal nih yang kita khawatirkan itu teror dan intimidasinya tadi, Bu Yeni. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah seperti itu, laporkan saja ke aparat penegak hukum, kepolisian, karena memang secara entitas itu ilegal, kemudian tindakan-tindakan teror itu kan tidak diperkenankan. Nah, itu laporkan saja ke pihak kepolisian, kemudian blokir nomor-nomor WA yang biasa mengintimidasi tadi, kita blokir. Kemudian juga kalau misalkan ada lagi nanti teror berikutnya, lampirkan saja laporan polisi kita kepada nomor WA yang menghubungi kita gitu. Itu saya pikir salah satu yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi, Pak, kalau misalnya nih anak-anak muda ini kan biasanya suka yang instan-instan ya, makanya mereka lebih seneng nih pinjol. Kenapa? Karena nggak ribet gitu ya. Semuanya tinggal singkat waktunya, nggak perlu repot, prosedurnya juga nggak seribet yang kalau ke lembaga keuangan tertentu gitu. Nah, tapi gini Pak, kalau misalnya nih ya sobat-sobat muda itu udah mentok nih nggak bisa bayar juga, itu gimana ya Pak kira-kira? Nah, itu tadi yang saya sampaikan, kalau mentok ya problemnya pasti akan tercatat di SLIK-nya OJK ya. Iya, benar. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. Satu hal yang mungkin bisa dilakukan ya restrukturisasi tadi ya Bu ya. Restrukturisasi, minta pengajuan kepada platform penyedia pinjaman online untuk bisa mendapatkan keringanan tentunya. Ini khususnya untuk yang ini ya, yang pinjaman online yang legal tadi. Yang legal ya. Yang legal tadi. Berarti kita udah bisa bedain kalau kita mau tahu ini pinjaman online yang legal dengan ilegal ya. Udah dapat ilmu nih dari Bapak Nuzul ya. Nah, oke Pak, tadi kan banyak nih layanan fintech yang kita ketahui. Salah satunya pinjol dan juga ada investasi nih Pak satu lagi. Ini juga fenomena yang cukup menarik kita bahas kali ini. Kenapa? Karena banyak kaum muda juga yang terkena investasi bodong nih Pak. Nah, ini mungkin anak-anak muda ini penasaran nih Pak, kenapa kok bisa ada investasi bodong gitu? Ya, sebenarnya yang namanya investasi itu kan harusnya bersifat long term ya, jangka panjang gitu. Nggak ada yang disebut investasi itu jangka pendek gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya penting untuk kita bisa kritis gitu ya Bu ya. Bener. Karena beberapa tawaran-tawaran investasi yang ilegal itu biasanya kan menjanjikan return yang besar dalam jangka waktu yang singkat gitu. Bener. Nah, itu nggak logis jadinya. Nggak logika ya. Nah, bayangkan kita punya uang nabung di bank dalam bentuk deposito. Itu bunganya aja sekarang kan sekitar 4-5% barangkali ya. Tetapi ada investasi yang menjanjikan iming-iming 10% kah misalkan dalam waktu 1 bulan gitu. Itu kan sudah tidak logis gitu ya. Benar. Nah, jadi hal-hal itu yang mungkin perlu diantisipasi. Kemudian juga terkait dengan investasi ini ya Bu Yeni ya, terkait dengan
lagi-lagi legalitas. Makanya kalau kami biasanya di Otoritas Jasa Keuangan selalu menyuarakan 2L. Apa itu Pak? 2L? 2L itu, satu itu legal, yang kedua logis. Nah, jadi ada 2 rumusnya ya. Kalau ada tawaran-tawaran investasi yang tidak legal dan tidak logis, abaikan. Iya. Jadi supaya kita juga tahu mengantisipasi ya Pak ya, supaya ini investasinya gimana nih ya, jangan mau teriming-iming, karena kan anak muda ini kan gampang teriming-iming ya Pak ya. Oh ini returnnya tinggi nih gitu ya, terus cepat baliknya gitu. Barangkali mungkin saya kasih di samping ini ya, di samping tadi ya, biasanya investasi yang ilegal tadi ya Bu Yeni ya, yang di samping tidak legal dan tidak logis, biasanya mereka itu get member biasanya. Oh iya. Nah, karena kayak piramid gitu ya. Biasanya kalau satu orang diminta untuk mencari lagi, merekrut lagi gitu. Jadi get member. Biasanya kalau udah ada ciri-ciri seperti itu mengarah kepada ilegal. Kemudian juga menjanjikan imbal hasil yang pasti gitu. Artinya selalu untung lah gitu ya. Nggak ada ruginya. Yang namanya resikonya nggak dikasih tahu ya. Iya, yang namanya investasi kan pasti ada potensi resikonya gitu kan, ada potensi resikonya. Nah, biasanya yang ilegal itu iming-imingnya ini tanpa resiko gitu. Ya nggak ada investasi yang tanpa resiko gitu ya. Nah, yang terakhir barangkali yang bisa saya sampaikan juga, yang ilegal ini kadang menggunakan tokoh-tokoh tertentu bener. gitu ya, influencer. Jadi menarik banget ya. Betul. Jadi anak-anak muda juga keren nih ya kan, karena selebgramnya aja udah make gitu kan. Iya, jadi ya Indra Ken gitu ya. Kalau kita di Medan ini kan tentunya sangat familiar kan dengan jargonnya murah banget gitu kan. Iya, bener-bener. Siapa yang tidak tertarik gitu kan, anak-anak muda. Jadi mungkin tadi ya kritis lah ya, kritis dalam menyikapi tawaran-tawaran investasi yang masuk ke kita gitu. Nah, kadang memang dengan dunia digital ini apa aja tuh kadang hampir semua masuk ke handphone kita Bu ya. Iya, bener. Melalui WA, Instagram, Facebook gitu. Ada aja gitu. Nah, itu langsung harus kritis kita. Kritis ya. Terus Pak, kalau misalnya udah terlanjur nih, ya kan, udah kena tipu nih, udah banyak juga investasi yang dimasukkan ke dalam suatu investasi bodong. Kira-kira kita apa yang harus kita lakukan Pak? Lapornya kemana dan apa prosedur yang harus kita jalanin gitu? Ya, jadi Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan 11 instansi lainnya itu ada yang namanya Satgas Waspada Investasi atau SWI. Jadi kalau misalkan mungkin saya jelaskan dulu ya, SWI itu sejumlah lembaga-lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan terhadap investasi ilegal gitu. Jadi keanggotaannya ada dari Bank Indonesia, ada dari PPATK, kemudian juga ada dari Departemen Agama kalau yang terkait dengan travel umroh dan lain-lain itu kan kadang kita dengar juga kan, uangnya sudah setor tapi nggak berangkat-berangkat gitu kan. Dinas Koperasi gitu, dari Bapepti dan lain-lain. Nah, itu yang menangani investasi ilegal gitu ya. Jadi kalau sudah masuk terjebak situ ya lagi-lagi laporkan kepada SWI, kemudian lapor kepada aparat penegak hukum gitu, karena kepolisian pun adalah salah satu keanggotaan dari SWI tadi gitu. Nah, menariknya juga nih Pak, kan kita udah sering ya nonton berita, kemudian di media sosial juga udah kita tahu ada yang udah kena investasi bodong, tapi anehnya ada lagi gitu Pak, udah ada yang ketipu, kok bisa muncul lagi, ada aja lagi yang kena tipu gitu ya. Ini kira-kira apa sih Pak langkah OJK dalam mengatasi supaya investasi bodong ini nggak muncul lagi gitu Pak? Iya, tentunya dari kami selalu aktif melakukan sosialisasi, edukasi, kemudian juga dari berbagai kementerian terkait yang ada di keanggotaan SWI tadi, misalkan Departemen Informatika dan Komunikasi, Kominfo itu juga melakukan blokir terhadap
situs-situs ataupun website yang menawarkan investasi tadi. Memang dari sisi pengguna ya, platform ya, itu kan mudah sekali ya Bu Yeni ya, untuk bikin aplikasi, bikin website yang menawarkan tawaran-tawaran investasi tadi. Nah, kemudian juga kadang itu menggunakan server yang ada di luar negeri gitu. Jadi ditutup muncul lagi, muncul lagi gitu. Jadi memang pada akhirnya harus meningkatkan kesadaran atau awareness kepada seluruh masyarakat. Itu mungkin yang kita lakukan. Nah, tetapi dari sisi masyarakat pun memang kadang itu tadi nggak logis tadi ya, kurang kritis tadi gitu. Karena juga karena banyaknya tawaran-tawaran investasi, maka kadang tidak kritis dalam menyikapi hal tersebut gitu. Jadi intinya anak-anak muda itu harus punya literasi keuangan ya Pak ya, sebelum berani melakukan investasi. Jadi jangan cuma sekedar pinter game online aja gitu, tapi harus pinter juga dalam literasi keuangan online-nya. Oke, cukup menarik, luar biasa Pak Nuzul. Hari ini kita tuh banyak banget dapat ilmunya ya. Bukan, saya pikir saya juga baru dapat ilmu beberapa tadi yang Bapak sampaikan. Intinya kita harus bijak ya Pak ya, dan juga harus punya literasi keuangan lah di dalam menjalani produk-produk layanan fintech yang sekarang lagi marak dan fenomena banget. Mungkin ada sedikit pesan-pesan Pak mungkin yang ingin disampaikan dengan anak-anak muda zaman sekarang nih? Ya, jadi untuk yang investasi ya, saya pikir teman-teman investasi memang suatu keharusan dan sejak dini dilakukan, tetapi harus kepada instrumen keuangan yang legal dan logis saya pikir. Ingat tipsnya 2L, legal dan logis. Sementara untuk yang pinjaman online, di satu sisi itu bisa digunakan untuk kebutuhan modal, pengembangan usaha gitu ya. Tetapi hati-hati terhadap pinjaman yang sifatnya ilegal tadi. Rumusnya ingat camilan gitu ya, camilan. Jadi yang legal hanya diperbolehkan untuk mengakses handphone kita itu 3 hal. Kamera, mikrofon, dan location. Kalau sudah ada tawaran-tawaran yang meminta akses kepada di luar yang 3 tadi, database, itu pastikan itu pasti yang ilegal dan tentunya nanti akan merugikan kita pada akhirnya. Oke, terima kasih banyak Bapak Wan Nuzul Fakhri, luar biasa ilmunya hari ini, dan mudah-mudahan yang kita sharing-sharing hari ini bermanfaat ya buat semua kalangan muda, khususnya kaum milenial dan generasi Gen Z. Amin, amin. Jadi jangan salah dalam melakukan pinjaman online, harus bijak. Ingat tadi rumusnya 2L, logis dan legal ya. Kemudian jangan lupa juga untuk pinjol tadi harus pakai rumus camilan ya Pak ya, kamera, mikrofon, dan location yang harus yang boleh kita diakses ya Pak ya, selain itu jangan. Nah, buat kamu yang mungkin masih punya pertanyaan, ide ataupun masukan-masukan, silahkan komen ataupun DM di sosmed Prim TV. Silahkan jangan lupa follow dan subscribe sosmed Prim TV. Sekian dari saya, Yeni Aresa, dan juga narasumber. Sampai jumpa di Prim Talk berikutnya. Sampai jumpa.